Pemirsa sekalian, saya sedang berada di salah satu mall terbesar yang ada di DKI Jakarta ini. Mall ini biasanya sangat ramai ketika saya hendak berkunjung ke sini bersama keluarga. Setiap datangnya pasti sangat ramai sekali, bahkan parkir saja kita harus berputar-putar supaya bisa mendapatkan parkir kalau bila ada pengunjung yang hendak pulang. Dan kali ini saya sengaja datang ya untuk sebenarnya saya adalah salah satu pecinta kopi, dan tadi saya coba nyari keliling-keliling. Banyak kafe-kafe yang tutup, jadi saya coba mampir di mall ini karena mall ini mungkin karena kebetulan di sini ada jualan kopi. J Coffee ada di sini, dan saya coba mampir ke sini. Kebetulan lapar, jadi sekalian duduk lagi pesan makanan sambil memantau situasi. Dan inilah yang saya lihat, keadaannya sangat sepi sekali. Makin hari sepertinya makin sepi ya, kian sunyi di sini. Biasanya sangat ramai sekali, orang-orang datang untuk berbelanja. Ada yang berbelanja, ada yang jalan-jalan sambil makan di sini, ada yang sambil nonton di sini. Di bioskop di sini juga menyediakan bioskop juga, tapi bioskopnya tadi coba saya naik ke atas dan bioskopnya tutup. Dan kebetulan di bagian ini, lantai paling bawah, saya bersama teman saya sedang pesan makan. Sebentar lagi makanannya akan datang, dan makan yang sampai adalah ini punya teman saya dan punya saya sendiri belum sampai. Sambil makan sambil minum, saya tetap mencoba mengambil gambar bahwa biasanya tadinya sangat ramai sekali situasi kondisi di sini waktu sebelum mulai awalnya COVID. Ini sangat ramai sekali ya, bahkan kita mau makan saja antri. Dan sekarang justru tempat-tempat makan ya itu banyak yang sepi sekali. Tadi kita sudah bisa coba untuk pergi mencari restoran-restoran lain tapi sepi. Kebetulan ini yang kita pilih, dan ini juga sangat sepi. Jadi kita makan di sini sambil saya mengambil gambar bahwa memang sangat sepi sekali mall ini. Nggak bisa dibayangkan kalau banyak dari toko-toko yang tutup. Kira-kira para pekerjanya harus seperti apa? Apakah dirumahkan atau banyak yang dipecat? Bukan dipecat, tapi pengurangan karyawan karena kondisinya memaksa. Jadi nggak ada pilihan lain selain mengurangi karyawan atau memang dirumahkan sementara. Setelah barangkali mungkin kalau kondisinya udah kembali benar-benar aman, baru akan dibuka kembali. Juga nggak tahu juga ya, karena dari tadi saya melihat ini sangat ramai sekali. Nah, ini makanan saya udah datang. Tadi saya pesan nasi goreng spesial, ada telurnya, ada ayam, ada nasi goreng, ada keripiknya. Jadi makan dulu ya. Oke, baik, kita lanjut. Sambil memantau keadaan ini,
saya berpikir bahwa mungkin dampaknya adalah salah satunya adalah merupakan dampak dari COVID-19. Mal yang terdampak langsung oleh virus COVID-19 membuat retail sempat tutup total dan menjadi lebih konservatif dengan rencana ekspansi. Pengunjung mal juga diproyeksi terus mengalami penurunan, alasannya tidak lain karena adanya kekhawatiran akan gelombang berikut dari COVID-19. Dampak lain dari pandemi ini terhadap pasar retail ialah membuat proyek retail baru kesulitan menyewakan ruang kayak gitu-gitulah. Akibatnya harga sewanya semakin tertekan pada kuartal berikut di tahun 2021 ini. Harga sewa retail di Jakarta mengalami penurunan dari rata-rata sekitar biasanya disewa 600.000 per meter persegi per bulan, anjlok menjadi 550.000 per meter persegi per bulan. Itu menurut keterangan dari rekan saya yang pernah menyewa retail di mall. Sampai akhir bulan harga sewa retail akan stagnan di bawah 600.000 per meter persegi per bulan. Kemudian alasan kedua barangkali tren belanja online. Selain itu, tren belanja online yang harus mengalami peningkatan juga turut mempengaruhi. Meski begitu, mal diyakini tidak akan ditinggalkan begitu saja, sebab ada pengalaman berbelanja yang berbeda di mall dibandingkan belanja online. Karena kita datang langsung ke mall kan kita bisa langsung melihat barang, kita bisa sambil berjalan-jalan mencari hiburan. Jadi memang terkadang bedanya kita belanja online itu barang akan dikirimkan langsung dan kita melihatnya di situs-situs penjualan. Dan kita tidak perlu capek-capek, barang akan datang. Bahkan ada yang namanya COD, jadi kita bisa langsung membayarnya di rumah. Kalau di mall kan bedanya kita bisa sekalian jalan-jalan, mencari hiburan, cari makan bersama sendiri atau maupun bersama siapapun termasuk bersama keluarga. Mungkin harus ada tips-tips tertentu sehingga mall kembali tetap bertahan ya, menurut kira-kira seperti itulah ya. Pusat perbelanjaan atau mal menjadi salah satu sektor yang paling diuji sepanjang adanya pandemi COVID-19. Meski kini mal-mal sudah diizinkan beroperasi kembali, akan tetapi tingkat keterisian retail dan kunjungan pengunjungnya diyakini bakal terus menurun sampai akhir tahun 2021 mendatang. Lalu apa yang dilakukan pihak pengelola mal agar bisa bertahan di saat kondisi tersebut? Kita coba membayangkan. Saya pernah membaca menurut senior associate director kuliaran internasional di Indonesia, Ferry Salanto, bahwa pihak pengelola mal maupun penyewa retail harus rela mengurangi keuntungannya sepanjang pandemi ini agar bisa terus bertahan. Misalnya pengelola mal bisa memberi diskon tarif sewa bagi penyewa retail atau mengizinkan penyewa mencicil tarif sewa selama pandemi. Ini salah satu trik juga ya, biar mal akan tetap bertahan. Intinya adalah bahwa bagaimana bisa mencapai suatu kesepakatan antara pengelola dan penyewa ini supaya masing-masing tetap survive, walaupun memang
mau tidak mau mengurangi margin keuntungan, tetapi itulah pilihan terbaik yang bisa diambil supaya industri mall bisa terus berjalan. Selainkan menawarkan cara pembayaran yang meringankan penyewa, pengelola mal diminta menunda kenaikan biaya pemeliharaan gedung, ya kayak gitu-gitu. Kemudian juga siap berdiskusi jika ada permintaan dari penyewa untuk model bagi hasil atau lainnya yang mungkin dapat melindungi atau setidaknya berbagi resiko dengan penyewa jika pandemi serupa terus terjadi atau tambahnya. Selain itu, pengelola mal dan menyewa retail diimbau memperketat penerapan protokol kesehatan selama beroperasi. Nah, jadi kalau toko-toko mungkin retail menyediakan kelengkapan yang namanya hand sanitizer, supaya apabila ada yang berbelanja di tokonya, mungkin setelah keluar dari situ atau sebelum masuk atau sebelum keluar dari situ wajib mencucikan tangannya menggunakan hand sanitizer. Dua-duanya bisa menerapkan protokol kesehatan secara ketat sehingga datang ke mal itu bukan lagi sesuatu yang penuh dengan risiko. Mereka punya opsi untuk bisa keluar dari kebosanan dan datang ke mall itu menurut penyampaian Pak Weri sendiri. Tapi juga kan risiko untuk melakukan itu juga bisa diminimalisir dengan cara penerapan protokol kesehatan yang ketat. Tak hanya promosi di media sosial juga penting digencarkan, terutama promosi terkait penerapan protokol kesehatan. Tujuannya untuk meyakinkan pengunjung yang ragu-ragu karena kebanyakan hampir rata-rata ke mall itu karena takut ini bahaya kalau di sana ada tempat kerumunan orang, bisa menimbulkan penularan COVID-19. Kan siapapun bisa datang membeli barang, bisa melihat, bisa memegang. Nah, ini yang bisa membuat penularan COVID-19 semakin menjadi. Untuk itu memang salah satu hal yang harus dilakukan toko-toko ya, mungkin kira-kira bisa meyakinkan para pengunjung supaya tetap tokonya buka dan masyarakat pun tidak takut untuk datang, dan apabila datang pun tetap diberlakukan protokol kesehatan, karena banyak orang takut akan keluar datang ke mall karena ya itu dia. Tapi kita coba berpikir positif mungkin. Yang penting kita tetap melakukan protokol kesehatan dengan ketat. Kita boleh datang, ya jangan berada di sekitar kerumunan orang. Ya kalau bisa ya tetap yang namanya protokol kesehatan, yang jaga jarak. Jangan lupa cuci tangan. Kalau setelah ini kan di mall sendiri telah disediakan banyak hand sanitizer di depan mall, biasanya diletakkan di dekat kasir, jadi mau transaksi mencuci tangan terlebih dahulu menggunakan hand sanitizer. Dan keadaan seperti ini kita khawatir kalau terus menjadi ini, banyak mall yang ditutup, banyak karyawan-karyawan yang dirumahkan karena tidak mudah terus mempekerjakan karyawan, dan dalam keadaan toko sepi, penghasilan akan cukup untuk membayar karyawan atau untuk menyewa toko, bahkan untuk keuntungan sendiri pun memang itu datangnya dari para pengunjung yang datang, yang hendak masuk ke toko untuk membeli. Dan kita mudah-mudahan situasi-situasi atau kondisi seperti ini cepat berlalu. Mari kita sama-sama
menerapkan protokol kesehatan yang ketat untuk melindungi diri sendiri, melindungi keluarga, ya biar situasi ini cepat berlalu agar kita bisa kembali seperti masa-masa sebelum COVID-19. Jadi kita bisa kemana saja, kita bisa berjalan-jalan, bertamasya, ya bisa mengunjungi mal-mal. Nah, ini yang perlu harus kita berpikir positif bersama seluruh masyarakat, ya. Mari kita bahu-membahu mendukung pemerintah supaya bisa memutuskan penularan mata rantai penularan COVID-19 supaya kembali terlihat situasi seperti semula itu loh. Itu luar biasa. Jadi kalau kita datang untuk berbelanja sambil mencari suasana-suasana yang indah, kita bisa melihat, kita bisa lakukan apapun yang merupakan hal-hal positif. Ya, kalau terus seperti ini memang rasanya kita juga nggak tahu ini kapan harus situasi seperti ini akan berakhir. Betapa sedihnya kalau ketika kita datang kita juga bingung dengan melihat seperti ini, karena memang sekarang masih tetap, apalagi yang namanya kegiatan-kegiatan keramaian itu masih dilarang oleh pemerintah, karena memang benar, karena penularan COVID-19 juga masih tinggi. Jadi memang alasan kuat untuk pemerintah melakukan itu memang dasarnya adalah itu. Nggak bisa dibayangkan kalau banyak dari satu mall saja, kalau banyak toko yang tutup, ini kira-kira berapa ribu karyawan yang harus dirumahkan, berapa yang harus menjadi pengangguran, dan karyawan-karyawan yang ada tentu kan memiliki kebutuhan diri sendiri, kebutuhan keluarganya, kebutuhan yang jelas semua orang memiliki kebutuhan, dan ketika menghadapi kondisi seperti ini memang rasa-rasanya agak berat untuk kita lalui, dan mungkin memang harus memiliki trik-trik tertentu agar usaha tetap bertahan selama pandemi. Karena pandemi yang terjadi saat ini telah memberikan dampak yang begitu luas, tak sekedar menyebabkan masalah kesehatan. Wabah tersebut juga berdampak pada sektor perekonomian. Banyak usaha yang terpaksa stop produksi dan merumahkan karyawannya. Bisa dikatakan bahwa bisnis F&B serta usaha kecil dan menengah (UKM) merupakan contoh usaha yang paling terkena dampak pandemi. Para wirausaha pun harus memutar otak dan menyiasati keadaan agar usaha mereka tetap dapat berjalan. Barangkali triknya adalah satu, buat produk yang relevan, seperti usaha makanan dan minuman yang kehilangan pembeli akibat pandemi bisa mencari cara lain agar roda perekonomian tetap berputar. Barangkali mereka misalnya bisa menyiasati dengan tak cuma menjual makanan siap santap, tetapi juga bahan baku yang siap dimasak, karena banyak orang kini yang tetap tinggal di rumah dan jadi hobi masak. Adapun untuk usaha garment bisa beralih membuat masker kayak gitu-gitu. Kemudian yang kedua, barangkali perlu adanya yang perlu ditingkatkan adalah promosi. Mereka juga perlu membuat promosi untuk meningkatkan penjualan. Untuk bisnis makanan dan minuman, promosi
seperti itu dibuat dengan memberi harga diskon atau paket menu tertentu, promosi yang tepat di tengah kondisi pandemi. Sebaiknya lebih gencar untuk layanan pesan antar, misalnya gratis ongkos kirim, karena bila tidak tidak akan banyak peminat yang membeli melalui situs-situs online. Karena sedangkan usaha di bidang fashion bisa diterapkan untuk barang-barang terlaris, sebab konsumen saat ini cenderung untuk membeli barang-barang yang paling penting. Mereka juga bisa memberikan kupon atau gift card kayak semacam gitu. Kemudian kira-kira ada tambahan lain seperti memaksimalkan layanan online. Karena sekarang justru orang takut karena penularan COVID-19, orang lebih banyak juga masyarakat yang membelinya melalui penjualan online. Penjualan online jadi andalan ketika masyarakat memilih untuk tetap tinggal di rumah dan membeli segala kebutuhan melalui internet. Memaksimalkan semua layanan daring dan jangan lupa buat aplikasi atau platform yang mudah diakses oleh konsumen sebagai alternatif bergabung ke berbagai e-commerce untuk memperluas usaha penjualan di dunia maya. Kemudian caranya bagaimana supaya bisa mendapatkan empati para pembeli. Mungkin di pandemi COVID-19 bisa menjadi ajang bagi brand untuk berempati, peduli, dan memberikan solusi. Misalnya perusahaan kosmetik yang mengalihkan pabriknya untuk membuat hand sanitizer, dan mereka juga bisa memberikan tanggung jawab agar konsumen tidak was-was. Contohnya jika usaha mereka di bidang F&B, mereka bisa menyematkan bukti cek suhu tubuh koki atau barista di pesanan pembeli sebagai jaminan kesehatan gitu. Dan memberikan juga manfaat dan solusi untuk konsumen seperti memberikan kelas online gratis atau akses streaming gratis selama beberapa waktu agar masyarakat tidak bosan. Mereka juga akan mendapatkan sentimen positif bila tak cuma berjualan tetapi juga berdonasi di tengah situasi sulit seperti ini. Yaitu mungkin barangkali ada beberapa tips yang bisa membuat pelaku usaha tetap bertahan, supaya pekerjanya juga tetap bertahan. Jadi semuanya memang perlu bekerja keras ya untuk bisa melewati masa-masa sulit seperti ini. Karena ini bukan merupakan sesuatu yang gampang untuk dilalui, tapi ini memang karena situasi yang sangat berat ya, nggak mudah. Jadi banyak sekali hal positif yang perlu kita lakukan supaya penyakitnya nggak lebih banyak lagi menular, kemudian usaha juga tetap kembali berjalan seperti biasa untuk mencapai kembali mencapai kembali yang tadinya berkurang sudah menjadi kembali stabil. Untuk mencapai semua ini tentu ya semuanya bersama-sama bekerja keras ya, karena tidak mudah bagi seorang pengusaha untuk melalui semua ini. Ya, mudah-mudahan banyak yang tetap bertahan,
karena semua masyarakat juga tetap ingin hidup sehat. Kalaupun pergi belanja, belanjanya pun dalam keadaan sehat, karena nggak ada orang sakit yang akan datang berbelanja. Ya, begitulah kurang lebih seperti itu pandangan saya terhadap situasi kondisi di mana saat datang ke tempat yang biasanya sangat ramai sekali, dan hari ini keadaan yang dulunya sangat ramai berubah menjadi sangat sepi sekali. Biasanya riuhnya masyarakat, mondar-mandirnya orang-orang, sekarang yang terlihat adalah 1-2, bahkan ini hampir lebih banyak adalah petugas, karyawan yang sedang berjaga. Jadi aktivitas yang ada di sini ya memang kelihatannya sangat sepi sekali. Tadi ke atas pun banyak sekali toko-toko yang tutup. Itu bukan cuma hari ini, tapi setiap hampir sudah berapa kali ke mall sini tertutup.